Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Muhammad Al-Muzaki, NPM 231050197. Saya dari kelas Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih kepada teman-teman semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang interaksi sosial dan kelompok sosial. Dalam interaksi sosial, kita akan membahas tentang apa itu interaksi sosial itu, pengertian. Kemudian kita akan menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Kemudian ada syarat-syarat untuk terjadi interaksi sosial. Kemudian itu jenis dan contoh interaksi sosial. Ada lagi faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Kemudian ada bentuk interaksinya. Baik, untuk yang kelompok sosial, kita akan membahas tentang kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, dan tujuan dibentuknya kelompok sosial. Baik, untuk materi pertama adalah interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial itu berasal dari kata interaksi atau tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang beraksi akan timbal balik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung gitu. Kemudian sosialnya itu berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak hanya bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain gitu. Jadi interaksi sosial itu secara sederhana merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Kemudian menurut Gilin, interaksi sosial itu dijelaskan oleh beliau sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antara kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemudian ada lagi dari Surjono Sukanto. Beliau berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dan hubungan sosial. Kemudian ada lagi ciri-ciri interaksi sosial. Menurut sosiologi Charles P. Loomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, ada jumlah pelaku lebih dari satu orang, bahkan bisa lebih. Kemudian ada lagi adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol gitu. Jadi kayak misalkan ada orang yang mohon maaf tunanetra gitu, jadi dia kayak menggunakan simbol mereka gitu untuk berbicara jadi mereka menggunakan kata isyarat mereka sendiri gitu, atau bisa disebutkan simbol-simbol atau bisa saja menggunakan simbol apa yang ada di papan gitu-gitu. Kemudian yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidaknya dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Kemudian materi selanjutnya, ada dua syarat yang akan terjadi interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun ada melakukan kontak tanpa bertemu gitu. Jadi nggak usah bertemu langsung. Bisa juga disebut sebagai interaksi sosial. Contohnya seperti mendapatkan informasi dari radio, telepon, bahkan dari surat elektronik atau email gitu. Nah, itu termasuk juga interaksi sosial yang sudah berkembang di zaman kemajuan yang sekarang ini gitu, dengan mengikuti perkembangan zaman di era teknologi sekarang gitu. Kemudian ada komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dengan berbicara, sikap, gestur gitu, untuk menyampaikan suatu pesan kita gitu ke orang lain gitu. Nah, kemudian ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi. Itu yang pertama ada unsur komunikator atau orang yang berbicara, orang yang menyampaikan pesan gitu. Itu disebut dengan komunikator. Kemudian yang menerima pesan disebut komunikan. Itu adalah unsur kedua. Jadi unsur pertama komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada komunikan, orang yang menerima pesan itu dari sang komunikator. Kemudian ada pesan. Nah, pesannya itu sendiri yang disampaikan oleh komunikator tadi. Ya, jadi pesan itu suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Bisa berupa informasi, pertanyaan, ataupun pengungkapan emosi dan perasaan gitu. Media. Nah, media itu sebagai perantara
Kalau misalkan tadi kan dijelaskan udah kontak sosial secara tidak langsung, itu menggunakan media sosial juga kan. Nah itu termasuk dalam itu gitu, media sosial gitu sebagai perantara untuk menyampaikan pesan gitu. Kemudian ada efek gitu. Efek itu perubahan yang diharapkan terjadi oleh komunikan, orang yang menerima pesan itu setelah mendapatkan pesan dari komunikator gitu. Baik, selanjutnya jenis-jenis dan contoh interaksi sosial. Interaksi sosial individu dengan individu. Jadi interaksi sosial yang pertama itu jenis-jenisnya individu dengan individu gitu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah yang bekerja sama. Nah, jika reaksinya itu positif gitu. Kalau misalkan kayak ada saya dengan teman sekalian gitu, ada salah satu misalkan si A dengan si B, itu saling berinteraksi atau saling bertemu gitu untuk memberikan suatu aksi. Nah, kalau misalkan itu ke arah yang positif, itu akan bisa menjadi kerjasama, suatu kerjasama untuk memenuhi suatu kebutuhan gitu. Kemudian jika reaksinya negatif ya kemudian akan muncul konflik gitu dan pertentangan. Kayak misalkan si A dan si B ini pendapatnya berbeda gitu. Itu bisa menjadi pertentangan, perdebatan yang sulit gitu karena beda reaksinya negatif gitu, bertentangan. Kemudian yang kedua ada interaksi sosial dengan kelompok. Interaksi sosial dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri dari 3 orang yang dimana akan memberikan informasi, entah itu promosi, bahkan seminar gitu. Selain itu, biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja, yang kemudian diinformasikan oleh yang disampaikan akan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. Jadi untuk interaksi sosial kelompok ini dia itu tuh bisa saja dalam bentuk seminar gitu. Nah, dia itu interaksinya itu melalui mulut ke mulut gitu. Kayak semisal teman-teman menghadiri seminar saya gitu. Kan misalkan teman-teman dari organisasi atau apa gitu kan. Kan saya sebagai individual menyampaikan kepada kelompok gitu. Kemudian kelompok itu menerima, perwakilan kelompok itu menerima, kemudian informasi yang didapatkan dari saya ini akan disebarkan atau disampaikan jika itu informasi yang penting gitu untuk kelompoknya atau untuk suatu organisasinya gitu. Jadi dari sebuah perwakilan disampaikan gitu. Bisa dipahami teman-teman. Kemudian yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkonsultasikan yang berkaitan dengan sifat-sifat bukan hal yang pribadi namun kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya ini nih, misalkan kelompok TNI dengan kelompok Polisi Republik Indonesia. Mereka bertemu untuk memiliki tujuan yang satu gitu. Memberikan keamanan dan kenyamanan di masyarakat jika misalkan ada suatu acara gitu yang besar dan membutuhkan suatu pengamanan yang ketat gitu. Nah, dengan adanya kerjasama antara Polri dan TNI itu akan menjadikan keamanan bagi masyarakatnya gitu. Kemudian ada faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Biasanya faktor interaksi ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan sesuatu terhadap idolanya gitu. Jadi contohnya kayak saya itu ngefans sama pesepak bola gitu. Contohnya seperti Messi gitu. Jadi saya mau tidak mau harus bisa seperti dia gitu. Kayak saya harus les bola gitu atau ekskul bola atau di kuliah itu ikut UKM bola gitu. Yang arahnya itu sama seperti idola saya gitu. Jadi misalkan si Messi ini dia striker, posisinya di depan gitu. Saya harus seperti dia biar terlihat lebih keren gitu kan, karena saya bisa ini seperti Messi gitu, idola saya gitu itu imitasi. Jadi seseorang itu meniru sesuai dengan idolanya gitu.
Kemudian ada sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan oleh orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa adanya yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seorang anak kecil yang diberikan nasihat oleh orang tuanya gitu. Jadi sugesti. Jadi kita diberikan suatu omongan, suatu pesan gitu dari orang lain. Biasanya sih yang lebih tua ya. Jadi semisal dosen kalian itu memberikan suatu biasanya beliau menceritakan tentang pengalaman hidup mereka gitu. Jadi setelah dari pengalaman hidup mereka, beliau bisa menarik kesimpulan gitu. Jadi bisa mensuges kalian gitu. Jadi misalkan dosen itu bilang, kalian ini kuliah itu jangan sampai lebih dari 8 semester gitu, biar kalian itu tidak merepotkan orang tua. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kan kita tersuges, kita terpengaruh terhadap omongan itu gitu. Jadi kita mau tidak mau akan terpacu emosi untuk belajarnya semakin giat gitu. Jadi kita akan lebih giat lagi untuk lulus tepat waktu, ibaratnya seperti itu. Kemudian ada simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik kita kepada seseorang, akan suatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh yang menaruh simpati gitu. Jadi simpati ini sebuah rasa menghargai gitu. Jadi kita tuh tertarik terhadap orang itu dalam hal cara dia berbicara, cara dia memimpin suatu organisasi, cara dia itu berpenampilan gitu. Seperti contohnya Bapak Presiden kita yang selalu berpenampilan rapih. Kalau misalkan sedang belusukan ke dalam ganggang ke dalam ganggang desa gitu, dia kan selalu memakai kemeja putih, kemudian celana dasar gitu, dan sepatunya tuh sepatu yang nyaman gitu. Nah, itu bisa sebagai kita contoh gitu untuk kerapihannya beliau gitu, atau pola pikirnya beliau terhadap untuk memajukan Indonesia gitu, dan kebijaksanaan beliau dalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan dalam hal kebaikan untuk negara gitu. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi itu merupakan suatu pemberian tanda ciri khas seseorang, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru atau idolanya itu, hingga menghilangkan jati dirinya. Nah, kalau identitas ini lebih ke sampai menghilangkan identitas dirinya ya, sampai menghilangkan jati dirinya sendiri gitu. Kayak dia itu pengen jadi misalkan jadi Raffi Ahmad gitu. Jadi gimana caranya, misalkan dia itu sebenarnya orangnya pendiam, tidak banyak ngomong gitu, dan tidak jarang bersosialisasi, tapi dia ngefans banget sama Raffi Ahmad. Dimana kalau kita bisa lihat ya, Raffi Ahmad tuh orangnya sangat baik dan sangat aktif gitu, dan orang itu sangat menghargai suatu dia selalu sangat mengapresiasi apapun seseorang yang memberikan dia apa gitu. Dia orangnya ceria banget gitulah. Sedangkan kalau orang yang pendiam gitu kan, kayak dia jarang untuk memberitahuan kalau dia tuh sedang bahagia, sedang sedih gitu. Jadi dia tuh sampai menghilangkan jati dirinya sendiri demi untuk menjadi sang idolanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kayak tiba-tiba yang tadinya dia menjadi orang yang pendiam, tiba-tiba dia kan mengidolakan Raffi Ahmad. Nah, ya dia jadi mau gak mau harus ceria seperti Raffi Ahmad. Dia harus cara ngomongnya juga itu itulah dimirip-miripin gitulah pokoknya. Kemudian yang selanjutnya ada empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan ataupun kesedihan. Contohnya ketika seorang siswa masuk ke PTN, yang diharapkan orang tua teman akan ikut merasa bahagia gitu, karena dia memiliki rasa empati terhadap orang itu gitu. Kemudian ada bentuk-bentuk interaksi sosial.
bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada kerjasama. Nah, ini yang interaksi sosial yang pertama kita akan bahas itu kerjasama. Apa itu kerjasama? Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu untuk bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif gitu. Misalnya ini kerjasama ini bisa kita lihat bisa di pedesaan gotong royong, kemudian misalkan ada 17-an gitu, saling membantu gitulah, ya sama aja seperti gotong royong gitu kan. Kemudian yang kedua ada akomodasi. Akomodasi itu merupakan penyesuaian diri seseorang, bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan supaya mengatasi ketegangan dengan pihak yang bertentangan. Yang dibutuhkan adalah akomodasi. Nah, tujuan akomodasi ini untuk menciptakan keseimbangan interaksi yang akan berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam lingkup masyarakat gitu. Namun akomodasi ini dibagi menjadi beberapa bagian gitu. Jadi akomodasi itu dibagi menjadi 3 bagian, ada adjudikasi, arbitrasi, kompromi, konsiliasi, kemudian ada mediasi, stalemate. Nah, itu pembagian dari akomodasi. Itu jadi akomodasi itu ada dibagi gitu. Nah, yang pertama ada adjudikasi. Apa sih adjudikasi? Adjudikasi merupakan proses cara penyelesaian konflik yang juga dikenal dengan akomodasi. Perselisihan ini terjadi karena interaksi sosial antara individu atau kelompok dengan kelompok lain itu berbagai macam cara gitu. Misalkan dalam kasus perceraian, kasus korupsi, kasus penipuan, kasus pencemaran nama baik, kasus pembunuhan, bahkan kasus penyelenggaraan hak cipta. Kemudian yang kedua ada arbitrasi. Kemudian ada arbitrasi, upaya menyelesaikan konflik terhadap pihak ketiga sebagai keputusan yang mengikat, tidak bisa diganggu-gugat oleh kedua pihak yang berselisih. Contohnya seorang guru BK memberikan hukuman kepada muridnya karena bertengkar, karena kalah pertandingan sepak bola misalkan, itu kan kadang sering terjadi gitu. Kemudian ada kompromi. Kompromi itu merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kesepakatan di antara dua pihak yang berbeda pendapat atau selisih paham. Tujuannya itu untuk menyelesaikan perselisihannya gitu. Jadi kita kalau kompromi ini sering terjadi gitu, sering kita lakukan gitu. Kemudian konsiliasi. Konsiliasi itu upaya untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral gitu. Jadi dibutuhkan orang ketiga. Jadi kayak kubu A dengan kubu C itu berselisih paham. Misalkan ke sengketa tanah ataupun urusan yang berkaitan dengan desanya gitu. Nah, dia tuh membutuhkan si B untuk menyelesaikan gitu kan, karena si B ini pihak netral, tidak memihak kepada A, tidak memihak kepada C. Jadi dia itu sebagai penengah dalam perselisihannya itu agar masalahnya bisa selesai gitu. Mediasi yang terakhir. Maksud saya selanjutnya ada mediasi. Nah, mediasi ini merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga netral, hampir serupa dengan arbitrase, namun hanya sebagai penengah atau mediator. Contohnya, pertikaian GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dimediatori oleh Swedia pada tanggal 15 Agustus 2005. Kemudian yang terakhir ada stalemate. Stalemate itu merupakan ketika dua pihak saling memiliki konflik yang bertentangan, namun konflik tersebut berhenti karena menghadapi suatu peristiwa sehingga keduanya berhenti untuk menyerang. Contohnya berakhirnya perang dingin antara blok barat dengan yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada era 1990-an. Kemudian ada toleransi. Toleransi ini adalah bagian dari bentuk-bentuk interaksi sosial. Apakah itu toleransi? Ya, toleransi itu sering kita pelajari di pelajaran agama itu kan, karena toleransi itu sikap untuk saling menghargai satu sama lain gitu. Misalkan saya Islam gitu. Kemudian ada teman saya yang beragama non-muslim, itu saya menghargai ketika dia sedang beribadah. Sebaliknya ketika
kita yang muslim sedang beribadah, beliau juga menghormati gitu. Jadi saling tolong menolong antar sesama gitu. Kemudian yang kedua, ada materi yang kedua. Jadi kita selesai untuk membahas tentang interaksi sosial, kita berpindah kepada kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu apa sih? Kelompok sosial itu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama dan keanggotaan dan saling berinteraksi. Nah, kelompok sosial ini bertujuan untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang dibutuhkan dalam suatu struktur sosial yang ada di masyarakat gitu. Nah, secara sosiologis, kelompok sosial itu adalah setiap kumpulan manusia dengan pola interaksi terorganisasi dan terjadi secara berulang-ulang. Hakikatnya, keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada jarak fisik melainkan pada kesadaran untuk berinteraksi. Kemudian itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri kelompok sosial itu yang pertama adanya motivasi, dorongan, dan motif yang sama antara satu individu dan individu lainnya atau kelompok lainnya. Kemudian yang kedua, adanya pembagian tugas atau penugasan fungsi sehingga masing-masing memiliki kesadaran, peran, dan wewenangnya di dalam kelompok. Terus yang ketiga, ada akibat dari interaksi yang dilakukan oleh kelompok satu dengan kelompok lainnya gitu, dengan anggota lainnya. Kemudian yang keempat adalah terbentuknya norma di dalam kelompok sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh anggotanya. Kemudian ada kepentingan berjalan dan berproses. Yang keenam, ditemukan pergerakan yang dinamis dalam kelompok mereka. Ada juga tujuan dibentuknya kelompok sosial. Tujuan yang pertama, bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi, memiliki kesamaan. Kedua, memiliki kebutuhan sosial, misalnya agar pekerjaan mereka bisa dibantu oleh orang lain gitu. Yang ketiga, mendapat support system saat kamu mau mengejar tujuan dan penghargaan gitu. Kemudian ada menyelesaikan masalah pribadi yang membutuhkan bantuan orang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita punya kelompok gitu, nah kita tuh bisa meminta bantuan kelompok itu, kita untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana pendidikan bertukar pikiran kepada orang lain. Itu. Kemudian yang keenam, bisa menjadi wadah untuk mencari hiburan. Itu, misalkan saja bertemu dengan dengan teman yang suka bernyanyi, kita juga suka bernyanyi, terus kalian bisa sama-sama untuk bernyanyi untuk menghilangkan kepenatan dalam diri kita gitu. Kemudian yang ketujuh adalah pemberdayaan ekonomi, di mana kelompok seperti kelompok karir, pengusaha, dan kelompok bisnis dapat saling berbagi tips dan trik untuk meningkatkan penjualan atau bahkan bisa menambahkan banyak pelanggan gitu. Nah, jadi untuk yang biasanya kan itu kan kelompok-kelompok yang karir, pengusaha, terus kelompok bisnis itu kadang-kadang mereka sering mengadakan rapat gitu. Nah, karena mereka bertukar pikiran dalam hal untuk membagi tips and trik untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan gimana caranya pemasarannya gitu. Kemudian membentuk dan meningkatkan kemampuan yang baru. Bisa menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi gitu. Kemudian yang terakhir, bisa menjadi tempat pemersatu bangsa alias antara anggota-anggota di mana di dalam kelompok tersebut meskipun berbeda latar belakang. Baik teman-teman, seperti itu penjelasan interaksi sosial dengan kelompok sosial. Diharapkan teman-teman bisa mengerti dan bisa menerapkan interaksi sosial dan kelompok sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Untuk kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.